Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atanasia Zelda Pasaribu dari Sekolah Vokasi IPB University, Program Studi Komunikasi Digital dan Media Angkatan ke-58. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai drone. Kira-kira apa sih itu drone? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Drone adalah pesawat tanpa awak yang biasanya juga disebut UAV. UAV itu sendiri adalah Unmanned Aerial Vehicle. Drone atau pesawat tanpa awak adalah sebuah mesin terbang yang dikendalikan oleh penerbang atau pilot dan berfungsi dengan kendali jarak jauh. Drone juga mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika. Menurut Center for Telecommunication and Information Engineering dari Monash University, drone ditemukan dan dikembangkan pada 22 Agustus tahun 1849 oleh salah satu insinyur dari Israel yang tinggal di Amerika bernama Abraham Karim. Untuk penggunaannya itu sendiri, drone mulai digunakan sejak tahun 1850. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan PM 180 tahun 2015, drone dapat digunakan oleh beberapa pihak, yaitu yang pertama ada individu, komunitas hobi, lalu yang ketiga ada organisasi, instansi swasta, dan juga instansi pemerintah. Untuk hobi dan rekreasi, drone kecil aman diterbangkan. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan PM 163 tahun 2015, ada beberapa spesifikasi dan operasi dari drone tersebut. Yang pertama, beratnya tidak boleh lebih dari 7 kilo. Yang kedua, jangan dioperasikan pada malam hari. Yang ketiga, kecepatannya di bawah 87 knots. Yang keempat, tipe pesawatnya bersertifikat Restricted Aircraft. Yang kelima, flight visibility-nya minimum 4,8 km. Yang terakhir, jarak dari awan minimum untuk vertikal 150 meter dan juga horizontal minimum 600 meter. Ada beberapa titik di mana drone dilarang untuk melintas atau terbang. Yang pertama, ada di ruang udara di atas Istana Presiden, yang kedua di instalasi nuklir, dan yang ketiga di atas objek vital nasional. Selain itu, ada kawasan udara terbatas di mana meliputi 8 titik, yaitu Markas Besar TNI, Pangkalan Udara TNI, kawasan latihan militer, kawasan operasi militer, kawasan latihan penerbangan militer, kawasan latihan penembakan militer, kawasan peluncuran roket dan satelit, dan yang terakhir, ruang udara di atas kegiatan setingkat kepala negara dan kepala pemerintahan. Pesawat awak memiliki 3 penamaan. Yang pertama UAV atau Unmanned Aerial Vehicle, yang kedua ada drone, yang ketiga RPAS atau Remotely Piloted Aircraft System. Dalam penggunaannya ada beberapa manfaat kegunaan dari drone itu sendiri. Yang pertama untuk ilmu pengetahuan atau scientific, lalu untuk survei pemetaan, pertanian, jurnalistik, hobi yaitu foto udara atau video, dan juga yang terakhir ada untuk kegunaan militer. Selanjutnya ada pembatasan area penerbangan UAV atau drone, yaitu yang pertama ada prohibited area, yaitu 500 meter di luar batas lateral. Yang kedua ada restricted area, sama juga dengan prohibited area, yaitu 500 meter di luar batas lateral. Dan yang ketiga ada control space, itu seperti take off, landing, circling area, dan juga jalur penerbangan. Yang terakhir ada uncontrolled space, di mana dibatasi dengan ketinggian setinggi 150 meter atau 500 kaki. Dalam penggunaan UAV atau drone ada pemberian izin. Yang pertama hanya untuk kepentingan pemerintahan atau kepentingan tertentu. Contohnya seperti ini. Yang kedua, untuk kepentingan pemotretan, perfilman, atau pemetaan yang sudah diberi izin oleh institusi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi seperti berikut ini. Yang terakhir, ada izin khusus yang diberikan oleh Ditjen Perhubungan Udara untuk kepentingan keselamatan penerbangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengajuan izin khusus untuk kepentingan dalam menggunakan drone. Yang pertama, pengajuan izin khusus dilakukan 2 minggu sebelum hari kerja DJU. Yang kedua, izin khusus harus diperoleh sebelum terbang. Lalu yang selanjutnya, setelah izin keluar, operator harus berkoordinasi dengan Airnav Indonesia. Bila terjadi perubahan jadwal, harus melaporkan H-7 hari kerja. Yang terakhir, bila melakukan pembatalan, harus segera melaporkan ke DJU dan juga Airnav Indonesia. Ada beberapa jenis-jenis drone yang dapat digunakan. Yang pertama ada fixed wing, yaitu memiliki sayap di kiri dan di kanan. Kemampuannya adalah dapat terbang dengan daya tahan yang lama, sehingga dapat digunakan untuk survei pemetaan maupun surveillance. Namun kekurangannya adalah jenis ini tidak dapat terbang di satu tempat, sehingga tidak cocok untuk digunakan dalam pengambilan gambar atau video. Yang kedua ada ducted fan, yaitu drone yang berbentuk tabung dan mengandalkan angin dalam penggunaannya untuk terbang. Yang
ketiga ada flapping wing atau ornithopter. Perangkat ini dilengkapi sayap seperti burung di sisi kiri dan kanannya. Biasanya jenis drone ini digunakan untuk pengawasan dalam kepentingan militer. Namun kekurangannya adalah daya terbang yang lemah. Yang terakhir ada rotary wing. Biasanya jenis drone ini digunakan untuk kepentingan videografi maupun fotografi. Rotary wing terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada single rotor dan yang kedua ada multi rotor. Ada beberapa tahap yang dapat dilakukan untuk memainkan alat perangkat drone. Yang pertama, menyiapkan drone tersebut. Lalu yang kedua, penerbang harus memahami dan mengikuti peraturan yang ditetapkan untuk menggunakan drone. Yang ketiga, memilih tempat yang luas agar mudah untuk memainkan drone tersebut. Setelah menyiapkan perangkat dan juga memilih tempat yang luas, penerbang dapat menghidupkan drone serta menggunakan fitur return to home lalu memanfaatkan fitur yang ada untuk memainkan drone tersebut. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai drone. Semoga dapat berguna dan bermanfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian.